warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Sekarang kakak akan cek kesemangatan adik-adik semuanya. Kalau kakak bilang selamat pagi, maka adik-adik harus bilang pagi, pagi, pagi. Kita mulai ya. Selamat pagi, 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 pagi. Sekali lagi. Selamat pagi, 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 pagi. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya jika kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa di dalam hati, kita mulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik semuanya, sebelumnya sholawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmat beliaulah sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan, nama kakak Delpia Sinca. Sekarang kakak kuliah di Unpas. Sekarang semester 6A. Nah, sekarang kakak akan mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Apakah adik-adik semuanya hadir semua atau tidak? Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Untuk kegiatannya hari ini kalian hadir semua. Sekarang kalau sudah cek kehadiran, kakak akan menyampaikan tentang kegiatan kita hari ini dan tujuan yang akan kita capai. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan ini dengan tema meningkatkan konsentrasi dalam belajar, meningkatkan konsentrasi adik-adik untuk belajar di kelas. Sekarang kakak akan menyampaikan tujuan khusus yang akan dicapai dari kita melakukan kegiatan kita hari ini. Nah, adapun tujuannya yaitu agar adik-adik mengetahui bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, bagaimana sih meningkatkan konsentrasi dalam belajar supaya adik-adik bisa mengetahui dan adik-adik bisa menyimak materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas itu dengan bisa dengan konsentrasi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kakak di sini akan menjelaskan tentang langkah kegiatan kita. Apa saja sih tentang kegiatan kita? Nah, di sini kakak akan menjelaskan layanan ini, kemudian adik-adik akan mendengarkan kakak terlebih dahulu. Jadi adik-adik diharapkan untuk mendengarkan kakak menyampaikan tentang layanan ini. Kemudian adapun kontrak layanan. Nah, dalam kontrak layanan ini adik-adik diharapkan untuk mendengarkan kakak menyampaikan materi dengan tertib, dengan semangat. Adik-adik mendengarkan kakak dan kakak akan menjelaskan, tidak boleh ribut seperti itu. Diharapkan adik-adik semua dapat mendengarkan kakak dengan baik. Nah, setelah kontrak layanan tadi kakak sampaikan, nanti kalian akan boleh bertanya kepada kakak setelah ada sistem tanya jawabnya. Kemudian kakak di sini akan menanyakan tentang kesiapan adik-adik. Apakah adik-adik semua di sini sudah siap untuk melakukan kegiatan tentang layanan ini? Jika adik-adik sudah siap, maka kita akan melanjutkan layanan tentang meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Gimana adik-adik sudah siap? Baiklah, kalau adik-adik sudah siap, kita akan mulai kegiatan kita. Di sini adalah langkah selanjutnya adalah tahap inti. Nah, tahap inti ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih meningkatkan konsentrasi dalam belajar itu? Apa sih, bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar itu? Nah, konsentrasi dalam belajar adalah konsentrasi itu adalah kita terfokus atau terpaku pada suatu tujuan tertentu, terpusat. Konsentrasi itu adalah terpusat. Maksudnya di sini kita itu terpusat pada aktivitas itu tertentu. Jadi konsentrasi adik-adik dalam belajar, adik-adik terpusat untuk meningkatkan dalam belajar seperti itu. Nah, di sini
Adapun faktor dalam konsentrasi. Nah, konsentrasi dalam belajar, faktornya itu adalah faktor umur atau usia ya. Kemudian masih ada lagi faktor yang lain, yaitu faktor lingkungan, bagaimana adik-adik bisa mengondisikan lingkungan untuk konsentrasi misalnya belajar. Kemudian faktor umur di sini yaitu umur orang yang lebih tua, orang yang sudah tua. Konsentrasi belajar orang yang sudah tua dengan orang yang masih muda seperti kita ini berbeda. Jika orang yang sudah tua itu maka konsentrasinya sudah susah, otaknya itu tidak berfungsi seperti kita yang masih muda ini. Nah, kemudian adapun cara-cara untuk kita melakukan konsentrasi dalam belajar. Di sini kakak akan memberikan tips-tips kepada adik-adik semua bagaimana sih cara agar belajar kita itu bisa konsentrasi. Nah, di sini yang pertama itu kita harus mendengarkan, fokus. Kita harus fokus apa yang disampaikan oleh guru kita. Fokus apa yang disampaikannya itu kita mendengarkan dengan cermat. Kemudian kita harus bisa santai, kita harus bisa mencintai terlebih dahulu pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Kita tidak boleh membenci guru itu. Bagaimana bisa konsentrasi dalam belajarnya jika kita saja tidak menyenangi guru tersebut? Kemudian dalam konsentrasi belajar ini kita harus benar-benar bisa mencintai pelajarannya. Kita harus bisa fokus seperti yang kakak bilang tadi. Baiklah adik-adik semua, di sini kakak akan membuka sistem tanya jawab. Nah, di sini apakah adik-adik yang belum jelas atau yang masih belum dipahami dipersilakan untuk bertanya, kemudian kakak akan menjawab. Nah, apakah adik-adik ada ingin ditanyakan? Oke, baik, terima kasih adik-adik atas pertanyaannya. Nah, di sini adik-adik harus mencatat materi-materi apa saja yang telah kakak sampaikan tadi. Dicatat di buku adik-adik semua agar adik-adik bisa memahami dan mengerti materi-materi yang telah kakak sampaikan tadi. Materi ini harus kalian catat. Adik-adik mencatat materi yang kakak sampaikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya jika adik-adik sudah mencatat materi, yaitu tahap selanjutnya adalah kakak ingin adik-adik semua menyimpulkan tentang materi yang telah kakak jelaskan tadi, yaitu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Adik-adik menyimpulkan materi yang kakak sampaikan tadi. Apa sih konsentrasi dalam belajar itu, bagaimana cara-caranya, kemudian faktor-faktornya apa saja. Adik-adik harus menyimpulkan. Kemudian kalau adik-adik sudah menyimpulkan, mungkin penyampaian dari kakak tadi sudah cukup jelas ya kakak sampaikan kepada adik-adik. Kita juga sudah masuk ke proses tanya jawab tadi. Adik-adik sudah menyimpulkan. Kakak harap adik-adik dapat memahami apa yang telah kakak sampaikan, dapat mengerti bagaimana melakukan konsentrasi dalam belajar. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat adik-adik pahami dan mengerti, dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, jika ada kesalahan, salah kata atau salah ucapan, kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun, karena di sini kakak hanya manusia biasa. Kita akhiri saja aktivitas kita pada hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.